Baik, perkenalkan saya Hasrat Daya. Di sini saya akan melakukan simulasi praktik untuk pemeriksaan fisik pada bayi. Nah, pertama-tama kita akan melakukan inform consent kepada si pasien atau keluarga si bayi. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Hasrat Daya yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari jam 8 hingga sampai jam 12 siang nanti. Jadi tujuan saya ke sini Bu untuk melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, karena Ibu bersedia, saya akan melakukan tindakannya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Apgar score, yaitu warna kulit pada bayi. Jika seluruh tubuh putih ataupun biru pada bayi adalah nilainya 0, dan jika badan merah, kaki membiru, nilainya 1, dan jika seluruh tubuh kemerahan, nilainya 2. Nah, kemudian saya melakukan pemeriksaan denyut nadi pada bayi. Jika tidak ada denyut nadinya, berarti nilainya 0. Jika denyut nadinya itu 100, berarti nilainya 1. Jika denyut nadinya itu lebih dari 100, berarti nilainya 2. Nah, kemudian di berikutnya itu pemeriksaan refleks. Jika saya menyenggol bayi sedikit, jika bayinya tidak ada respon, berarti nilainya 0. Jika ada perubahan mimik, berarti nilainya 1. Jika bayinya batuk, bersin, atau menangis, berarti nilainya 2. Nah, kemudian pemeriksaan otot. Jika lunglai, berarti nilainya 0. Jika ekstremitas agak fleksi, berarti nilainya 1. Dan jika gerak aktif, berarti nilainya 2. Nah, berikutnya itu pemeriksaan usaha nafas. Jika tidak ada, berarti nilainya 0. Jika lemah dan tidak teratur, berarti nilainya 1. Jika bayinya menangis kuat, berarti nilainya 2. Nah, kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan ke bagian kepala bayi. Melihat bagian ubun-ubunnya, jika cekung berarti normal. Nah, kemudian saya melakukan pemeriksaan sutural. Nah, dengan cara melakukan pengukuran diameter di bagian kepala, mulai dari sub-occipito, kemudian brematica, ukurannya itu 9,5 cm. Nah, berikutnya mulai dari sub-occipito lagi ke frontalis, ukurannya itu 11 cm. Nah, kemudian di bagian frontalis ke occipito 12 cm. Kemudian dari mandibular ke occipito itu ukurannya 13,5 cm. Kemudian dari submandibular ke brematica ukurannya 9,5 cm. Nah, kemudian saya melakukan pengukuran lingkar kepala, yaitu mulai dari occipito ke brematica itu 32 sampai 33 cm. Kemudian dari circumferential dari occipito ke frontalis 33 sampai 34 cm. Kemudian dari circumferential ke occipito, kemudian sampai mandibular 34 sampai 35 cm. Nah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian wajah. Wajahnya itu kita perhatikan harus tampak simetris, terlihat simetris, dan juga kita perhatikan kelainan pada wajah yang khas seperti sindrom Down. Nah, kemudian saya melakukan pemeriksaan di bagian mata, yaitu saya lihat di bagian matanya lengkap 2, dan juga posisinya normal, pas. Dan kemudian saya lihat di bagian strabismusnya, yaitu sempurna juga, dan kemudian di katarak pada bayinya tidak ada. Kemudian di bagian sekretnya pada mata tidak ada juga, berarti normal. Kemudian di berikutnya itu pemeriksaan hidung, yaitu saya melihat hidung si bayi
bernapas dengan baik, tidak ada sumbatan. Kemudian saya lihat sekret yang terkadang berdarah itu saya lihat normal, tidak ada, dan juga pernapasan cuping hidung bayinya itu tidak ada terganggu, berjalan dengan normal, dan pengukuran lebar hidungnya itu normal 2,5 cm. Nah, kemudian saya lakukan pemeriksaan telinga, yaitu saya lihat di bagian telinga bayi itu lengkap, ada 2, tidak ada berkurang. Nah, kemudian saya melihat di bagian mulut bayi, bibirnya terbentuk simetris, normal, dan juga labioskigisnya ada normal, dan juga saya tidak ada bersa putih di bagian mulutnya. Kemudian di bagian leher saya melakukan perabaan tidak adanya pembegakan atau pembesaran kelenjar. Kemudian saya melakukan pemeriksaan ekstremitas atas kedua lengan saya perhatikan kedua lengan bayi, panjang sama panjangnya, dan juga saya meluruskannya sama simetris, dan tidak ada fraktur. Dan kemudian saya melakukan pemeriksaan di bagian dada. Saya lihat di bagian dada pasien itu simetris, dan juga pernapasannya normal, dan pernapasannya itu berada di setelah saya periksa 55, berarti normal. Kemudian pengukuran lingkar dada bayi 30-30 cm, berarti normal. Kemudian saya melakukan pemeriksaan di bagian abdomen. Saya perhatikan abdomen bayinya tanpa bulat dan juga bergerak secara bersamaan, berarti normal. Dan kemudian saya melakukan pemeriksaan di bagian genitalia, yaitu bayinya panjang. Kebetulan di sini bayinya itu laki-laki, jadi saya melihat penisnya itu 3-4 cm, dan juga lebarnya 1,3 cm, berarti normal. Dan kemudian skrotumnya jumlah testis ada 2, berarti normal. Setelah itu saya melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah. Saya lihat tungkai dan kaki bayi itu simetris, panjangnya sama, tidak ada yang kepanjangan sebelah, berarti normal. Dan juga kemudian saya melakukan pemeriksaan di bagian anus bayi. Anusnya ada, berarti normal. Dan juga saya secara umum saya melakukan pemeriksaan di bagian punggung bayi itu dengan cara memiringkan bayi, palpasi, dan carikan atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan daya. Sekian dari saya. Di sini saya telah selesai melakukan simulasi praktek pemeriksaan